Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Darojat MAG selaku dosen pengampu dan para audiens yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Insinyur Juanda Kader Muhammadiyah Pemersatu Wilayah Indonesia yang disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah agama Islam kemuhammadiyahan. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Nursita Rahmawati dari Prodi Magister Pendidikan Dasar Muhammadiyah Universitas Purwokerto. Adapun pokok bahasan dalam presentasi saya kali ini yaitu yang pertama, awal kehidupan Insinyur Juanda, kedua, pendidikan Insinyur Juanda, ketiga, peran Insinyur Juanda untuk Muhammadiyah, yang keempat, kiprah dan perjuangan Insinyur Juanda di Jawatan Kereta Api, yang kelima, Insinyur Juanda sebagai Menteri Maraton, yang keenam, deklarasi Juanda, dan yang ketujuh atau yang terakhir, penghargaan untuk Insinyur Juanda. Langsung saja, awal kehidupan Insinyur Juanda Kartawijaya. Insinyur Juanda Kartawijaya dilahirkan di Tasikmalaya dengan nama lahir Raden Tun Juanda Kartawijaya pada tanggal 14 Januari 1911. Ia merupakan anak pertama pasangan Raden Kartawijaya yang berasal dari Leles Garut dan Nyi Monat berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ayah Insinyur Juanda seorang mantri guru di Holland Inland School atau HIS yang merupakan sekolah untuk bumi putra dengan bahasa Belanda yang digunakan. Juanda bersekolah di Holland Inland School atau HIS ketika masih berada di Kuningan. HIS merupakan sekolah elit di Hindia Belanda yang setara sekolah dasar masa sekarang. Juanda mengalami kemajuan dalam belajar dengan mampu menguasai bahasa Belanda dan pelajaran berhitung atau matematika. Sekolah Juanda berpindah dari HIS ke Europe's Leisure School atau ILS di Cicalengka karena Raden Kartawijaya ayahnya menginginkan Juanda bisa sekolah insinyur di Bandung maupun sekolah kedokteran di Jakarta. Namun, untuk masuk di ILS tidak mudah karena harus memiliki kecakapan bahasa Belanda yang lebih, memiliki kepintaran di atas rata-rata anak lainnya, dan tentunya orang tuanya harus pegawai di pemerintah Hindia Belanda. Juanda mampu lulus dari tes masuk Hugerberger School pada tahun 1924 di Bandung. Atas bantuan Dr. Insinyur F.C. Solks, Direktur HBS, Juanda mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk kuliah di THS dan mampu masuk di jurusan Teknik Pengairan atau Fakultas Wijk en Waterbouwkunde yang kemudian berganti nama menjadi Fakultas van Technische Wetenschappen atau Fakultas Ilmu Teknologi. Juanda memiliki bekal yang baik dalam memulai kuliah di THS karena menguasai ilmu pasti dan mampu berbahasa Belanda, Prancis, Jerman, serta Inggris dengan baik. Prestasi yang didapat Juanda ketika sekolah di Hugerberger School membuat Juanda mendapatkan beasiswa dari pemerintah sebesar 1.000 gulden setahun. Juanda menyelesaikan studinya selama 4 tahun di THS dengan prestasi yang baik dan nilai yang memuaskan. Nilai rata-rata ujian Juanda di tahun pertama yaitu 6,50, tahun kedua 6,54,
tahun ketiga 6,58, tahun keempat 6,55. Nilai rata-rata Juanda yang terus meningkat membuat Juanda menyandang gelar mahasiswa lulusan terbaik THS dan menyandang gelar insinyur ketika beliau berumur 22 tahun dan lulus pada tanggal 6 Mei 1933. Kemudian, setelah menyelesaikan studi di THS, Insinyur Juanda menyunting Julia Firsia yang merupakan guru muda Taman Kanak-kanak. Juanda kemudian memiliki 4 orang anak, 3 putri dan 1 putra. Anak pertama bernama Poppy, kedua bernama Astri, ketiga bernama Iniarti, lalu putranya atau putra bungsunya diberi nama Kemal Budiman. Lalu, peran Insinyur Juanda untuk Muhammadiyah. Insinyur Juanda mengawali karir ketika Hindia Belanda mengalami krisis moneter sejak tahun 1930. Keadaan krisis tersebut, ayahnya selain menjadi Menteri Guru, juga merupakan aktivis dan pengurus Muhammadiyah, mengusulkan agar Insinyur Juanda melamar pekerjaan di Algemene Middelbare School atau AMS Muhammadiyah, yaitu sekolah setara SMA pada saat itu. Di sekolah Muhammadiyah inilah ia menunjukkan perkembangannya, bahkan berkembang dan menduduki jabatan penting sebagai pimpinan. Kemudian, Insinyur Juanda menjabat sebagai direktur dan guru selama 5 tahun di AMS Muhammadiyah. Bagi Juanda, 5 tahun ia menjabat dalam sekolah ini merupakan hal yang sangat berkesan dengan menjadi tahun-tahun perjuangan melawan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu. Krisis ekonomi berhenti pada tahun 1936 dan perlahan perekonomian mulai membaik sehingga pada tahun 1939 Juanda memutuskan untuk berhenti dari sekolahan tersebut dan menyerahkan jabatan ke pengurus yang selanjutnya. Nah, Juanda juga menunjukkan bahwa ia seorang anggota organisasi Muhammadiyah. Juanda pernah mendirikan Sekolah Tinggi Sosial Ekonomi Muhammadiyah yang diterangkannya dalam Kongres Muhammadiyah pada tahun 1936. Namun karena adanya Perang Dunia Kedua, sekolahan ini ditutup. Nah, pada masa tuanya, Juanda memberikan bantuan dana sejumlah 20.000 dengan tujuan membantu pendirian madrasah. Nah, bersamaan dengan itu juga, Juanda mengirimkan surat kepada pengurus ranting Muhammadiyah agar dirinya tetap diakui sebagai anggota Muhammadiyah. Pada suatu keadaan yang mengharuskan ia berada di Kairo dan sedang ada wawancara pers, Juanda diberikan pertanyaan mengenai dirinya mengikuti organisasi partai apa. Namun, Juanda menjawab bahwa dirinya tidak mengikuti partai apapun dan ia hanya menjadi anggota dari Muhammadiyah. Kiprah dan perjuangan Insinyur Juanda di jawatan kereta api. Nah, Insinyur Juanda Kartawijaya memiliki kontribusi yang besar di dunia perkereta-apian pada masa penjajahan Jepang dan setelah Indonesia merdeka. Pada masa kekuasaan Jepang, kereta api digunakan untuk kepentingan militer. Setelah Indonesia merdeka, kereta api sangat penting peranannya bagi pergerakan para pejuang bangsa Indonesia. Menyadari pentingnya kereta api bagi perjuangan bangsa dan juga bangsa Indonesia kelak, Juanda ikut memimpin para pemuda dan angkatan muda kereta api, kemudian ikut merebut kantor pusat kereta api di Bandung dari tangan kekuasaan Jepang pada tanggal 28 September 1949. Juanda ditetapkan sebagai Kepala Jawatan KAI yang pertama. Ia menjabat
pada tanggal 23 Januari 1946 hingga 2 Oktober 1945. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Menteri Muda Perhubungan pada tanggal 2 Oktober 1946 hingga 4 Agustus 1949. Lalu, ia kembali menjabat sebagai Kepala Jawatan KAI pada tanggal 6 September 1950 hingga 30 Juli 1953. Masa kepemimpinan Juanda mengelola perkereta apian kala itu sangat berat. Selain masalah keamanan, kondisi di dalam gerbong kereta api pada masa itu juga dianggap tidak layak. Bangku rusak, banyak kutu, dan toilet kereta pun begitu kotor. Juanda lalu mengajak para pemuda untuk membersihkan dan memperbaiki kondisi itu. Ia berharap penumpang bisa merasa nyaman saat bepergian. Atas jasanya, KAI mengenang nama Juanda sebagai nama stasiun. Nah, Insinyur Juanda sebagai Menteri Maraton. Juanda mendapatkan julukan Menteri Maraton. Hal ini tidak lain karena ia pernah merasakan posisi menteri dalam beberapa bidang dan merupakan anggota kabinet RI terlama kedua saat itu. Pada saat tanggal 8 April 1957, Juanda diangkat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus Menteri Pertahanan berdasarkan Kepres nomor 108 tahun 1957. Menjabat dari tanggal 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Juanda tercatat belasan kali menjabat sebagai menteri dan sekali menjabat sebagai Perdana Menteri. Sehingga dari tahun 1946 hingga meninggalnya tahun 1963, beliau menjabat sekali sebagai Menteri Muda, 14 kali sebagai Menteri, dan sekali menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, berikut ini adalah rekap jabatan yang beliau pernah duduki. Yang pertama, Menteri Muda Perhubungan Kabinet Syahrir II. Yang kedua, Menteri Komunikasi Kabinet Syahrir III. Yang ketiga, Menteri Perhubungan Kabinet Amir Syarifuddin I. Yang keempat, Menteri Perhubungan Kabinet Amir Syarifuddin II. Yang kelima, Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Hatta I. Yang keenam, Menteri Perhubungan Kabinet Hatta I. Yang ketujuh, Menteri Negara Kabinet Hatta II. Yang kedelapan, Menteri Kemakmuran Kabinet Natsir. Yang ke-10, Menteri Perhubungan Kabinet Sukiman Suwiryo. Yang ke-11, Menteri Perhubungan Kabinet Wilopo. Yang ke-12, Menteri Negara Urusan Perencanaan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Yang ke-13, Perdana Menteri Indonesia ke-10. Yang ke-14, Menteri Pertahanan Kabinet Juanda. Ke-15, Menteri Keuangan Kabinet Kerja I. Ke-16, Menteri Pertama Kabinet Kerja I. Yang ke-17, Menteri Keuangan Kabinet Kerja II. 18, Menteri Pertama Kabinet Kerja II. Dan yang terakhir atau yang ke-19, Menteri Pertama Kabinet Kerja III. Selanjutnya, Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, Insinyur Juanda selaku Perdana Menteri menyatakan bahwasanya apa yang tercantum dalam Territorial Sea and Maritime Kringen Ordonansi atau juga Ordonansi Laut Teritorial Lingkungan Maritim tahun 1939 memisahkan dan membagi wilayah Indonesia menjadi wilayah yang terpisah serta mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia. Maka dari itu,
Insinyur Juanda beserta jajaran kabinet menteri pada saat itu memutuskan untuk merubahnya menjadi 12 mil diukur dari titik terluar pulau dan juga akan membawanya dalam konferensi internasional pada Februari 1958 di Jenewa, dan pada saat itu mendapatkan pertentangan besar dari beberapa negara. Deklarasi Juanda diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4 PRT tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Akibatnya, luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat menjadi 5.193.250 km persegi dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara internasional. Lalu berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus atau strike baselines dari titik pulau terluar kecuali Irian Jaya tentunya, terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut. Nah, akhirnya setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga pada tahun 1982. Selanjutnya, deklarasi ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS tahun 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, kemudian isi dari deklarasi Juanda yang tertulis pada 13 Desember 1957 ini menyatakan bahwa yang pertama bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Nah, kemudian penghargaan untuk Insinyur Juanda. Berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 244 tahun 1963, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya diangkat sebagai tokoh nasional atau pahlawan kemerdekaan nasional. Salah satu putra terbaik bangsa Indonesia ini wafat di Jakarta 7 November 1963 karena serangan jantung, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan bangsa Indonesia inilah nama besarnya diabadikan dalam berbagai tempat dan kesempatan penting, yakni yang pertama, Bandar Udara Internasional Juanda, yang kedua, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, yang ketiga, Stasiun Juanda, yang keempat, pecahan uang 50.000, kemudian yang kelima, Pusdiklat KAI Insinyur Haji Juanda. Dan yang belum saya sebutkan tentunya banyak lagi ya, jalan-jalan di beberapa daerah yang diberi nama Insinyur Haji Juanda. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kebenaran itu semua datang dari Allah SWT, namun jika ada kesalahan semata-mata kesalahan saya sendiri. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.